Shalom semuanya, Kak Masta hadir kembali hari ini bawakan renungan judulnya Pendidikan Kedamaian. Ada orang yang bersifat gampang dengki, benci, beringas. Ada pula orang yang bersifat gampang akur, sejuk dan teduh. Mengapa bisa berbeda ya? Dan apa sumber tabiat atau sifat seperti itu? Adik-adik, sifat, perangai, dan watak berpengaruh atas pikiran dan perilaku kita bisa berasal dari faktor bawaan lahir atau keturunan, dan juga faktor pengaruh dari lingkungan kita sejak dini. Sumber pengaruh dari lingkungan itu adalah orang tua, guru, kakak pembimbing rohani, teman-teman, dan yang lainnya. Bayangkan jika sejak kecil kamu diberi teladan oleh orang tua kamu untuk membenci orang dari golongan tertentu. Di sekolah, kamu juga ditanamkan untuk bermusuhan dengan golongan itu. Kemudian kakak pembimbing rohani kamu mengajarkan bahwa golongan itu adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya, tertanamlah perasaan benci dalam diri kamu terhadap orang golongan itu. Itulah kuatnya pengaruh pendidikan pada pembentukan tabiat atau sifat. Tetapi sebaliknya, jika di rumah, di sekolah, di gereja, kamu mendengar suara sejuk yang menghargai dan merangkul orang dari golongan itu, maka tumbuhlah dalam diri kamu sikap rukun. Itulah dasar pendidikan kedamaian. Tabiat atau sifat damai itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Contohnya terdapat pada Lukas 6 ayat 27-38. Yesus mengajar, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Lalu Yesus mengatakan lagi, "Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?" Sebuah pedoman Yesus berikan, "Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka." Dan banyak lagi pengajaran disampaikan oleh Yesus tentang kedamaian. Untuk segala hal kita perlu belajar, terutama untuk bertabiat damai. Pendidikan kedamaian tujuannya adalah menumbuhkan gaya hidup yang adil dan menghargai hak keberadaan orang lain tanpa pembedaan apapun. Kamu yang di tahap usia di bawah 5 tahun, pendidikan kedamaian itu terjadi melalui teladan orang tua kamu yang bersikap menerima dan peduli, kerjasama, dan mau mengakui kesalahan dan memuji apa yang benar. Lalu kamu yang di tahap usia 6-12 tahun mulai mampu mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan fisik, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Kamu mulai belajar bersikap terbuka dengan perbedaan. Lalu di usia remaja, pendidikan kedamaian dapat terjadi melalui cerita tentang persahabatan, kerjasama, keadilan, perbedaan pandangan, dan kasus konflik. Dari sejarah-sejarah, tokoh-tokoh Alkitab atau sejarah seperti Martin Luther, Mahatma Gandhi menarik minat kalian. Model pendidikan kedamaian bagi kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia hidup dalam masyarakat yang memendam kebencian karena prasangka antara orang Yahudi dan Samaria. Namun, Yesus tidak pernah memanaskan dan menghasut suasana permusuhan itu. Sebaliknya, dia malah mendamaikan adik-adik. Dia tidak ikut-ikutan menyingkirkan, melainkan justru menerima dan merangkul orang yang tersingkir. Dia membawa damai. Katanya, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Matius 5 ayat 9. Kristus datang untuk mendamaikan surga dan dunia. Tugas membawa damai itu diserahkan kepada gereja. Sebenarnya, gereja hanya mempunyai satu pelayanan, yaitu pelayanan pendamaian untuk mendamaikan manusia dengan Allah, dengan sesamanya, alamnya, dan dirinya sendiri. Tentang pelayanan pendamaian itu, Rasul Paulus menulis, "Dan semuanya itu dari Allah yang hanya dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." 2 Korintus 3 ayat 5-18. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Amin. Yesus berkati. Shalom. Haleluya, haleluya.